Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Jaya Agung ya, para sahabat Jaya Agung. Untuk hari ini aku bakalan demoin untuk mesin ice cream. Nah, untuk mesin ice cream ini sendiri yang bakal aku demo adalah dari merek Wirastar. Untuk tipenya sendiri, untuk si mesin ini ada dua macam sebenarnya ya, ada dua model. Yang model tabletop dan juga ada model standing. Kalau yang model tabletop ini untuk tipenya dicatat di teman-teman biar gak lupa, yaitu Wirstrap 818T. Tapi kalau untuk yang dia standing yang bisa berdiri dan ada rodanya, Wir 818F seperti itu. Perbedaannya di bagian bodinya saja, tapi untuk kapasitas dan juga daya listriknya dia sama. Oke, teman-teman sekalian, untuk hari ini aku nggak sendirian nih, karena hari ini aku bakalan ditemenin oleh Pak Adam. Jadi untuk soal cara penggunaan dan apa aja Pak Adam untuk hari ini? Ya, untuk penggunaan dan pemasangan ice cream Wirastar ini saya akan bantu untuk jelaskan ya lebih detailnya, pengoperasiannya seperti apa, caranya on off-nya seperti apa, daya wattnya seperti apa, kapasitinya juga seperti apa, dan kemudian nanti fungsi tombol-tombol di display ini nanti apa aja. Kemudian di chamber ini juga cara pengoperasiannya seperti apa. Siap. Seperti itu nanti. Tapi tenang aja, nggak cuman soal spesifikasi dan juga fitur yang bakal dibantu sama Pak Adam, nanti saya juga bakalan nih praktekin secara langsung nih ya Kak, buat untuk pembuatan ice creamnya kayak gitu. Biar kelihatan hasilnya ya. Iya dong, kayak gitu Pak Adam. Oke, Pak Adam, untuk biasanya nih customer pertama kali yang ditanyakan adalah kapasitas wattnya berapa watt nih Pak Adam? Kapasitas wattnya ini 1,8 kW atau 1800 watt ya. Jadi untuk mau buka usaha di rumah minim listrik harus 2200 atau 3300 ya. Jadi kenapa kok range-nya besar, karena di rumah kan tidak mungkin hanya mesin ini nyala sendiri. Iya betul. Ada freezer, ada kulkas, iya, ada TV, ada pompa air. Gitu. Jadi minimum harus ada listrik di rumah dayanya 2200 ya. Minim banget. Kalau mungkin untuk di rumah pas biar bisa nyala kebutuhan alat listrik kondisi nyala semua, ini juga bisa berfungsi 3300. 3300. Ya, kalau bisa cukup nanti support untuk ini ya, supply powernya ya. Siap. Untuk Mbak Fitri. Oke, jadi untuk minimalnya 2200 ya, itu paling minimal karena nanti pasti kebagi ya Pak ya. Betul. Lalu untuk yang kedua nih Pak Adam, kapasitasnya berapa? Kayak gitu. Kapasitasnya 18 liter ya. 18 liter. Tapi jangan di fullin, biasanya 18 liter dimaksimalin. Jangan nanti luber di chamber yang atas ya drawernya. Mungkin ya kasih 15 atau 17. Kasih space-nya ya Pak ya. Betul. Gitu. Biar nanti kalau ada kebuntuan atau pompa balik atau seperti apa, dia nggak luber ke body-bodinya ya. Baiknya di 15 liter seperti itu. Ya. Dan ini teman-teman, untuk mesin es krim dari Wirastar ini Pak Adam ada dua varian rasa. Ya. Tapi kenapa kok ada 3 tuas? Nah ini tengah-tengahnya adalah mix. Jadi buat teman-teman sekalian, ini kalau misalkan mau bikin es krim 2 rasa bisa banget nih. Rekomendasi sekali lagi tipenya yang Wir 818T untuk yang versi top table seperti ini. Oke Pak Adam, untuk next fitur yang perlu diperhatikan untuk mesin ini apalagi Pak? Ya. Sebelum saya jelaskan ya, nanti mungkin ada pertanyaan, loh kok es krimnya kok stainlessnya kok nggak full ya? Bukan, ini bukan nggak full ya, karena ini ada vinil. Oh ya. Ini ada cover atau protectnya stainless ya. Kalau ini dibuka dia full stainless. Jadi ini stainlessnya juga berbahan food grade, jadi aman untuk dikonsumsi. Berarti cocok dengan mesin es krim ini, jadi tidak perlu khawatir nanti akan terjadi korosi atau apa. Jadi bukan tipe yang jenis iron steel besi ya, ini murni stainless steel. Murni stainless steel dan sudah food grade ya Pak Adam ya. Terus buat teman-teman sekalian, mungkin nih beberapa merek ya itu bisa banget nanti ditinggal tempel aja gitu. Mungkin mau branding apa ya, branding, mau di samping, di depan, bisa. Seperti Pak Adam bilang tadi, ini nanti bisa banget dilepas, diganti aja. Ini mungkin akan kelihatan ada luka dikit ini, kita bisa. Nah, itu kan udah kelihatan stainless ya, pelindungnya ini. Protektornya biar kalau enggak scratch ya, karena goresan-goresan biar ketika barang datang di konsumen barangnya sudah seperti ini. Saya dicek langsung di Mungkin sekarang langsung aja Pak Adam kita bahas fitur yang ada di panelnya.
Boleh. Seperti itu. Kita bahas ya mulai dari awal ya. Tombol on off-nya ada di depan, dekat chamber sebelah kiri depan, kita nyalakan. Ya, sampai bunyi seperti itu. Kemudian ada displaynya ya. Kemudian ini ada cooling. Ya. Cooling ini nanti proses pendinginan ketika ada bahan. Oke. Ada bahan es krimnya. Kemudian ini yang kedua clean. Ya. Clean ini sebelum kita bikin es krim, sebelum closing maupun prepare, waktu pagi atau maupun malam, penutupan harus di clean dulu. Oke, dibersihkan Mungkin dulu. dibersihkan dulu, pakai air 2 liter atau 4 liter dimasukkan ke chambernya, biarin dia nyala mungkin sekitar 4 menit sampai 2 menit biar dia membersihkan di dalamnya impeller juga. Kemudian nanti dimatikan, ditekan lagi, kemudian diangkat tuasnya sampai keluarlah air seperti itu. Itu kalau misalkan ditanyakan Pak berapa kali proses cleaningnya, itu tergantung dari nanti sisa waktu cleaningnya ya. Dilihat kalau memang sudah benar-benar agak bening atau apa udah dirasa cukup, boleh dibilas 2 kali, boleh 3 kali, boleh. Jadi ini aja Pak ya, kejernihan air tadi ya Pak ya. Iya, kayak gitu. jadi kalau dirasa sisa untuk bahan es krimnya udah enggak ada lagi ya udah cukup. Udah cukup, ya, siap. Kemudian kemudian dimatikan. Jangan lupa saklarnya ini. Kalau udah di cleaning proses closing ya dimatikan seperti ini aja. Oke, untuk nextnya Pak Adam, selain dari clean ada time dan set, itu berfungsi untuk apa? Timingnya ini untuk jeda bikin es krim. Contoh nih, kalau dia prosesnya udah ini kan ada sampai 6 ya. Sampai 6 ya. Ya. Oke, ini anggap aja kita setting 3. Jadi setelah dia proses ini sudah jadi es krim, dia akan berhenti selama 3 menit. Oke. Proses standby, kemudian setelah 3 menit dia akan running lagi. Oke, jadi itu berfungsi kalau buat penjual-penjual yang mungkin dalam artian penjualannya dari pagi sampai malam ya Pak ya. Iya. Jadi setiap ada waktunya ini 3 itu maksudnya 3 menit ya Pak? 3 menit. 3 menit. 3 menit. Jeda, kemudian nanti istirahat selama 3 menit. Kemudian nanti kalau udah 3 menit sudah running, sudah countdown, dia baru nanti running lagi. Oke, running lagi. Jadi tidak yang bekerja secara terus-menerus ya Pak ya? Tidak, nanti kan kalau kerja terus es krimnya ini banyak nanti jadi keras banget, nggak bisa keluar nanti. Betul, berpengaruh ke adonannya juga ya teman-teman ya. Jadi ini ada proses, ada time. Jadi bukan time yang untuk proses pembuatan es krimnya, tapi itu tadi maintenance untuk cooling down-nya selama kalau misal kalian tuh jualannya dari pagi sampai malam, setiap 3 menit atau 6 menit maksimalnya itu baru dia akan bekerja kembali. Gitu. Next lagi Pak Adam di set. Ini set itu untuk apanya Pak Adam? Untuk set ini bentar ya, ini timingnya ini kalau standarnya sih kita bikin 6 aja ya. Siap. Biasanya kita pakai 6. Kemudian set ini untuk kepadatan es krim ya. Jadi bahannya misalkan kalau dia di posisi yang kalau liquid ini 5,2. Kalau dikurangi ini, kalau yang ini dia pakai powder ya. Yang angka 3 atau 4 itu boleh. Ini tergantung nanti, kita tidak bisa menentukan. Cuman yang bisa menentukan ini user ya Mbak Fitri. Karena kan dia kan tahu adonannya, ingredientnya seperti apa, karena kan dia mungkin di mix antara fresh milk liquid sama betul. Iya, jadi sama powder try es and krim. error dulu ya Pak ya. Betul. Nanti seperti apa, mungkin terlalu crunchy ya, terlalu crispy atau mungkin terlalu lembut atau mungkin kurang lembut, itu nanti proses ini nanti yang di setting ini yang menentukan nanti, bukan dari kita cuman biasanya liquid itu arahnya segitu, tapi nanti tergantung kembali lagi ke usernya mau di mix atau seperti apa ingredientnya. Siap. Gitu. Jadi ini tadi kan 2 rasa, barangkali satu rasa ini bahannya liquid, satu rasa satunya tuh bahannya powder. Nah itu kan settingannya berbeda. Jadi baiknya di try and error di awal sebelum kalian akhirnya memulai jualan. Seperti itu. Betul. Siap. Untuk nextnya lagi Pak Adam, mungkin ada yang perlu diperhatikan sebelum akhirnya kita mau praktek nih, mau bikin es krimnya. Ya. Ini yang paling penting dan sering orang mengabaikan ya. Ketika punya mesin es krim, mereka tidak terlalu terlalu mengabaikan power listriknya. Jangan sampai dia pakai kabel yang serabut yang kecil banget, Pak Fitri. Itu nanti pengaruh ke mesin juga, terus pengaruh ke listrik juga, keborosan. Jadi minim dikasih 3, kalau ada groundingnya 3 kali 2,5 atau mungkin 2 kali 2,5 untuk powernya. Jangan sampai beli, biasanya orang itu biasanya mengabaikan beli yang kabel power yang speaker yang 2.000-an, maaf yang 3.000-an itu nanti biasanya rusak. Ini mesinnya nih kayak gitu. Sebenarnya itu dari awal, meskipun mesin apapun, merek apapun, kalau mungkin penggunaan dan cara pemakaiannya benar, instalasinya juga mungkin agak awet.
Siap. Cara pengoperasian, maintenance-nya juga gitu. Jadi sesuai dengan ini ya petunjuknya. Jadi nggak mungkin juga mesin itu dirakit sudah dirancang ya dengan Siap. yang penemunya ini sudah kan mungkin setahun 2 tahun lah kayak gitulah. Jadi mungkin kalau ada kerusakan berarti mungkin bisa jadi satu ya, kalau gagal produk itu bisa jadi mungkin berapa perbandingnya berapa 1:7 atau 8 ya. Tapi kalau dari perawatan, pemasangan dan maintenance juga nggak pas, nggak sesuai, pastinya akan merusak mesin juga gitu ya. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan dengan Pak Adam mengenai fitur, kelebihan, apa aja yang harus diperhatikan. Pokoknya banyak banget untuk yang sudah dijelaskan sama Pak Adam tadi. Pokoknya kalian wajib banget sih sebelum menonton video selanjutnya. Seperti aku bilang tadi Pak Adam, kita bakalan demoin soal pembuatan es krimnya. Nah, tapi sebelum itu kalian wajib banget nih komen, like, dan share, apalagi subscribe ya. Itu wajib banget kayak gitu karena biar kita juga semakin semangat nih bikin video-video konten lainnya seperti itu. Oke Pak Adam, ada yang perlu disampaikan lagi mengenai fitur-fitur atau yang lainnya Pak Adam? Nanti next selanjutnya ya, part selanjutnya nanti saya jelasin gimana pemasangan dan apapun itu, nanti ada part-part bagiannya sendiri nanti. Seperti saya jelasin nanti lebih detail ya. Oke, gitu, siap. Oke teman-teman sekalian, terima kasih yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa seperti yang saya bilang tadi di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian ya. Oke, jadi see you minggu depan. Oke, bye-bye. Bye.